Ya, Shalom Jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya GKI Sabat Alam Minggu pagi hari ini. Baiklah Jemaat Tuhan, saya persilakan Jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia, sebab Yesus sungguh indah namanya. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari engkau sembah Dia.
kami sembah dan kami sapa dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur buat anugerah, buat kebaikan Tuhan yang kami terima sepanjang hari kami, sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu melawat kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kehidupan kami sehingga kami masih diberikan sehat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu bekerja dalam ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau bekerja dan selalu melawat kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita mau terus memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan namanya, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
Ya, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita, fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami yakin Kau hadir di sini bersama dengan kami Tuhan. Kami mau menyembah kudus hadirat-Mu Tuhan. Dengan sikap doa kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sama-sama kita katakan. Ku menyembah
Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa di dalam sharing firman Tuhan bersama dengan GKI Sahabat Allah. Saya Pendeta Jani Lewi bersama dengan kita hari ini akan membawa kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Sebelum kita akan belajar lebih jauh dari firman Tuhan, mari kita mendahulunya dengan berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan supaya Allah membuka hati kita, Roh Allah bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Kita semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Allah anugerahkan bagi masing-masing kami untuk melihat pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah keadaan yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami dan itu menjadi sumber sukacita kami. Karena itu, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar sebentar menjadi berkat bagi setiap kami, menjamah, menguatkan, sehingga ketika kami melihat keindahan dari Kristus yang akan kami bahas sebentar, ada pengharapan, ada sukacita, dan bagi kami yang putus asa, Tuhan berikan kami iman untuk terus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami, dan itu memberikan kepada kami kekuatan untuk terus maju dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan mengatakan shalom, karena kita tahu bahwa keadaan kita hari-hari ini begitu sukar, dan mungkin ada banyak di antara kita yang sulit sekali mengalami keadaan shalom. Tetapi hari ini saya berdoa kiranya kita semua ketika dengar firman Tuhan, saya percaya pasti ada shalom di antara kita. Nah, saudaraku, situasi di mana kita saat ini berada memang agak sedikit berbeda dari situasi kita beberapa waktu yang lalu. Apapun keadaan kita, firman Allah berkata, situasi itu akan menunjukkan, memunculkan warna iman kita. Ukuran iman kita bisa dilihat dari bagaimana kita memberikan respon terhadap keadaan, tantangan, atau masalah yang sedang kita gumuli. Dan oleh karena itu, hari ini kita mau belajar bagaimana mestinya orang Kristen melihat Yesus bekerja dalam hidup mereka sebagai respon terhadap keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. COVID-19 yang hari-hari ini membuat kita harus stay di rumah kita masing-masing adalah satu momen di mana semua itu datang untuk menguji kadar iman kita, menguji kedalaman hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya saudara memberikan respons yang positif sebagai orang percaya. Mari kita melihat keadaan ini di dalam perspektif Tuhan mau supaya kita semua semakin naik. Tuhan ingin agar iman kita bertumbuh. Tuhan mau supaya kematangan rohani kita dibentuk melalui berbagai keadaan, sehingga proses demi proses kita bisa lewati dan kita muncul sebagai orang Kristen yang hari demi hari semakin nampak iman kita dilihat oleh dunia. Apapun keadaan kita hari ini, selagi saudara menjadi anak Allah, saya yakin dan percaya ada harapan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Keadaan apapun yang timpa hidup kita, selagi Yesus bersama dengan kita, Immanuel menyertai kita, kita tahu pasti ada pertolongan tepat pada waktunya. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul, bagaimana Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Bagaimana Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Keadaan seperti yang kita hadapi saat ini membuat begitu ragamnya respon setiap orang Kristen. Ada orang Kristen merespon sebuah persoalan dengan dia justru semakin yakin bahwa Tuhan akan sertai. Itu berarti imannya semakin mendalam. Dia semakin kuat, dia semakin bersemangat. Artinya masalah tidak membuat dia hancur.
Tetapi ada juga orang pada waktu memberikan respon terhadap persoalan, dia lari, dia menghindar, dia tidak mau menghadapinya. Ada juga orang pada waktu menghadapi persoalan, dia kecewa, dia putus asa, dan seolah-olah tidak ada pengharapan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi keadaan apapun, orang Kristen mestinya harus tetap kuat. Kita harus kuat karena Tuhan menyertai kita. Dan oleh karena itu, bagi siapapun hari ini yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mungkin sudah di kantor, mungkin di rumah, mungkin di jalan, mungkin di mobil, atau dimanapun, dengar baik. Sebagai hamba Allah, saya mau beritakan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. Kita sebagai anak Tuhan, selagi Tuhan menyertai kita, jangan takut, jangan khawatir, karena Yesus terus bekerja dalam hidup kita. Pada waktu dia naik ke surga, dia tidak diam dan dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita merasa seperti Tuhan berdiam diri, atau dia tidak melakukan hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Alkitab berkata, justru dari takhta kemuliaan di surga, dia sedang menjawab doa kita. Dia memperhatikan keadaan kita. Yesus selalu hadir di tengah-tengah situasi kita. Mungkin saudara tidak melihat bagaimana Yesus hadir, tetapi dia bersama dengan kita, dia menyertai kita, dia hadir di dalam segala keadaan dan musim hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita semua bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah keputusasaan kita. Apapun keadaanmu hari ini, jangan lekas putus asa, jangan lekas menyerah, tetapi biar mata kita memandang kepada Yesus. Dia yang telah menang adalah Allah yang memberikan kepada kita kuasa kemenangan yang sama, supaya saya dan saudara mengalami kuasa Yesus dalam hidupmu. Persoalan boleh datang, tetapi selagi saudara menjadi anak Tuhan, ada kemenangan di sepanjang jalan orang yang percaya kepada Dia. Mari kita belajar tentang satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Saudara yang terkasih, bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah keputusasaan kita? Mengapa saya mengangkat topik bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah keputusasaan kita? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat mulai dari ayat yang pertama sampai di keseluruhan ayat pasal yang kelima, istilah ergon atau istilah bekerja dalam bahasa Yunaninya, di mana Allah bergiat, di mana Allah beraktivitas di tengah-tengah umat manusia, diulang beberapa kali.
Dan Yesus berkata di dalam pasal yang ke-9, dan itu penggunaan istilah yang sama. Selagi hari masih siang, ia akan bekerja seperti Bapa bekerja. Karena akan datang malam di mana kita tidak dapat mengerjakan apapun. Dan oleh karena itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus di dalam hidupmu, dia masih terus bekerja meskipun saya dan saudara tidak melihat bagaimana ia bekerja. Dan kadang-kadang Yesus bekerja bukan hanya tidak bisa kita perhatikan dan lihat. Dan kadang-kadang Yesus bekerja sangat berbeda dari apa yang kita harapkan. Tetapi apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua, kita tahu Alkitab berkata, segala perkara yang ia lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi dia. Nah, saudara yang terkasih, dari ayat-ayat ini, saya ingin membagikan 5 hal kepada kita semua. Bagaimana Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Apapun keadaanmu hari ini, jangan lekas putus asa, karena Yesus bertindak melakukan sesuatu dalam hidupmu, dan itu akan mengubah hidup kita dan semua keadaan kita. Mari belajar. Yang pertama, Yesus bekerja dengan menghampiri kita dimanapun berada. Yesus bekerja dengan menghampiri kita dimanapun berada. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Perhatikan baik. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, dia langsung pergi ke sebuah tempat di mana kerumunan orang yang sedang dalam keadaan sukar berkumpul. Dan dijelaskan secara rinci kepada kita bahwa tempat itu adalah pintu gerbang domba, di mana di sebelah kolam itu, di sebelah pintu gerbang tersebut ada sebuah kolam yang disebut dengan kolam Bethesda. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang saya sebut Yesus bekerja dengan menghampiri kita dimanapun berada. Ketika ia tahu bahwa ada sekumpulan orang yang sangat sukar hidupnya, yang mereka hopeless, mereka tidak punya pengharapan, mereka hancur, hari-hari mereka mungkin begitu kelam, Yesus ada di sana. Dia mendapati mereka tepat di serambi-serambi Bethesda itu berkumpul sejumlah besar orang. Mengapa mereka ada di situ? Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan masalah penglihatan. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Poinnya adalah dimanapun orang sukar berada, Yesus menghampiri mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes mencatat dengan rinci. Yesus ada di sana, ia menghampiri mereka. Dia mau supaya mereka tahu bahwa Tuhan memberikan kepada mereka hari yang baru, pengharapan yang baru. Itu sebabnya Yesus dia menghampiri dimanapun orang-orang yang paling sukar sekalipun berada. Sangat menarik saudaraku kalau kita mau belajar tentang Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ia selalu pergi kepada orang yang membutuhkan Allah. Dia berinisiatif untuk mencari, untuk mengunjungi, untuk bersama-sama mereka. Bahkan dia berupaya untuk bersama-sama dengan orang yang kehilangan kesehatan, kehilangan pengharapan, kehilangan keluarga. Dan itulah Tuhan yang kita kenal. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus kerap kali menghampiri orang atau mengunjungi orang, entah itu di rumah, entah mereka di pantai, entah mereka di ganggang kecil, entah mereka di pekuburan, entah mereka di bait Allah. Alkitab berkata kepada kita, Yesus selalu ada di mana orang-orang yang merasa hancur hati, tak berdaya, tak berpengharapan, di mana mereka berada, Yesus selalu ada di situ. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poinnya adalah Yesus itu bekerja dimanapun saudara saat ini berada. Mungkin ada di antara kita sedang ada di rumah dalam keadaan sukar, sedang ada di mungkin tempat pembaringan, di rumah sakit kah,
atau di tempat-tempat tertentu di mana kita sudah tidak berdaya. Entah mungkin ada di kantor, di perjalanan, atau dimanapun saudara berada hari ini atau saat ini. Yesus mau menghampiri kita dimanapun kita berada. Itu berarti tidak ada tempat yang paling terisolir di mana Yesus tidak bisa mendapati hidupmu. Apapun keadaan kita, berita baiknya adalah Yesus menghampiri kita. Dia mau melawat kita, dia mau jamah kita. Seperti ia pergi ke pintu gerbang domba, mendapati orang-orang yang mereka tidak memiliki apapun lagi dalam hidup mereka. Dia menghampiri mereka, bertemu dengan mereka, dan membawa pengharapan bagi setiap mereka. Sebagai hamba Allah, saya datang kepada Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan kabar baik bahwa Yesus mau menghampiri hidupmu, mau hadir dimanapun engkau berada, dan keadaan apapun yang engkau alami hari ini, dia mau bersama dengan engkau. Dia mau menghampiri kita, dan dia mau membawa, menawarkan kebaikan dan lawatan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita berpikir, tetapi pendeta, keadaan saya sudah begitu buruk pendeta. Bahkan laporan medis menunjukkan bahwa kesehatan saya terus menurun. Atau bisnis saya, atau pekerjaan saya saat ini sangat mengecewakan. Saudaraku yang terkasih, selagi Anda percaya dengan Yesus yang namanya Kristus dari Nazaret, saya yakin dan percaya ada pengharapan bagi setiap kita. Dia mau peduli, dia mau perhatikan kita, karena dia adalah kasih. Terlepas dari keadaan apapun dan dimanapun kita berada, Alkitab berkata, Yesus hadir, dia mau menghampiri kita, dia tahu di mana kita berada, dan ketika Yesus berada bersama dengan kita, sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi. Haleluya. Itu yang pertama, Yesus bekerja dengan menghampiri kita dimanapun kita berada. Orang lumpuh ini tepat ada di pelataran kolam Bethesda. Dia tidak pernah berpikir Yesus akan menghampirinya, tetapi Tuhan telah merancang bahwa akan datang waktunya dia melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Haleluya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Apapun keadaanmu hari ini, Yesus berada tepat di mana engkau berada. Dia mau supaya engkau dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah keputusasaan kita. Yang kedua, Yesus bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Yesus bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Perhatikan baik ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, kata Alkitab. Perhatikan baik. Orang-orang buta itu jamak, orang-orang timpang juga jamak, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Para kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Di sini dijelaskan bagi orang tertentu pergumulan terbesar mereka adalah masalah penglihatan yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Ada orang buta yang persoalan dengan penglihatannya. Ada orang lumpuh yang tidak berfungsi lagi dengan baik kakinya. Bahkan ada orang yang tidak bisa beraktivitas dengan normal. Ada orang timpang, kata Alkitab. Tetapi bisa didaftarkan lagi keadaan-keadaan sukar itu. Mungkin bagi saya dan saudara, keadaan kita mungkin bukan karena persoalan penglihatan, keadaan kita mungkin karena bukan masalah timpang atau lumpuh, tetapi mungkin keadaan kita masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, hubungan suami istri, pekerjaan, bisnis, kesehatan yang menurun, dan semuanya mengecewakan. Tetapi Yesus bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Berita baiknya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saudara hadapi hari ini yang membuat engkau merasa tak berdaya, tidak bisa maju kembali, tidak bisa bangkit, seolah-olah semuanya memberikan kepada kita pengharapan
pengharapan yang betul-betul mengecewakan. Alkitab berkata, Yesus bekerja bukan hanya menghampiri kita dimanapun kita berada, tetapi dia juga bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Saudara bisa mengatakan saudara tidak berdaya dalam hal apa? Tetapi Alkitab berkata, Yesus dia menolong kita, dia bekerja di mana kita merasa paling hancur, paling mentok, tidak bisa melakukan apapun. Berita baiknya adalah serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakberdayaan saya dan saudara ke dalam tangan Yesus, karena dia cakap, dia mampu melawat, mengangkat dan memulihkan hidup kita. Jadi Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Yang kedua, dia bekerja dalam hal apa kita merasa tak berdaya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus bekerja kala kita menyambut tawarannya dengan hati terbuka. Yang ketiga yang saya pelajari, Yesus bekerja kala kita menyambut tawarannya dengan hati terbuka. Perhatikan baik ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan Bapak Ibu, ini orang yang betul-betul sudah dalam keadaan yang sudah parah luar biasa. Karena Alkitab berkata dia sudah dalam keadaan itu 38 tahun. Kalau kita ambil batas usia manusia sesuai dengan Mazmur pasal yang ke-91, usia 70, usia 80. Ini orang dalam keadaan ini sepertinya dia sudah setengah hidupnya, dia bergulat, dia bergumul dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat sukar. Tetapi saudaraku yang terkasih, itu sebabnya Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Pada waktu saya memikirkan pertanyaan ini, nampaknya Yesus tidak sedang membutuhkan sebuah informasi yang diperlukan dari orang tersebut. Bukan informasi yang dibutuhkan, karena Yesus tahu keadaannya. Tetapi Yesus sedang membutuhkan konfirmasi. Apakah benar-benar ia menginginkan apa yang ia butuhkan? Yesus sedang bertanya dari dalam hatinya, apakah dia benar-benar menginginkan kesembuhan? Apakah benar-benar ia ingin dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan? Karena keadaannya mungkin dia melihat ini sudah permanen, sudah bisa nggak diubah lagi, sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Tetapi Yesus ingin memastikan apakah dia ingin sembuh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya percaya Yesus sedang memeriksa kedalaman hatinya. Apakah dia ingin sesuatu dari Tuhan? Apakah dia ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Apakah benar-benar dia sedang mengejar sesuatu yang sungguh penting dalam hidupnya? Nah, saudara yang terkasih, pada dasarnya Yesus bertanya kepada kita hal yang sama. Apakah engkau ingin sembuh? Apakah engkau ingin pulih dari keadaanmu? Apakah kita ingin benar-benar ditolong sama Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada saya dan sampaikan kepada kita semua. Itu berarti apa? Kalau ada keinginan, kalau ada kehausan, kalau ada kerinduan dari hati kita untuk dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan punya jawaban dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah nggak punya kemauan, tidak punya usaha, tidak punya pengharapan, di situ seperti jalan pun dari Tuhan tidak bisa dilihat terjadi atas hidup kita. Dan Yesus ingin memastikan, maukah ia sembuh? Maukah saya sembuh? Disinilah kita melihat Yesus sedang menawarkan sesuatu dengan hati terbuka untuk saya dan untuk kita semua terima. Yesus itu tidak memaksa, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang memberikan jalan keluar. Bahkan semua jawaban yang dibutuhkan oleh dunia kita ada di dalam hikmatnya Tuhan.
Tetapi persoalannya kan, Tuhan itu tidak memaksa hikmatnya, pengetahuannya, kebaikannya, kemampuannya disodorkan begitu saja dalam hidup kita. Itu sebabnya Wahyu berkata, lihat Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau engkau mendengar, engkau akan membuka pintu dan dia akan masuk dan bersama-sama dengan engkau. Itu artinya bahwa Tuhan tidak mendobrak pintu. Dia perlu berbicara kepada kita. Dia perlu menawarkan kebaikan dan kemurahannya. Dan setelah kita menerimanya dengan hati yang terbuka, maka Alkitab berkata, dia bersama dengan kita mengerjakan sesuatu, melawat kita dengan kuasa yang tak terbatas itu. Sehingga saya dan saudara tahu bahwa Tuhan yang mengasihimu adalah Tuhan yang sanggup. Dia cakap memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah, saudara yang terkasih, yang ketiga yang saya pelajari, Yesus bekerja kala kita menyambut tawarannya dengan hati yang terbuka. Hari ini pertanyaan yang sama Yesus lontarkan kepada kita semua. Maukah engkau sembuh? Mengapa Yesus bertanya demikian? Karena obat penawar yang kita perlukan dan butuhkan hari-hari ini dalam hidup kita adalah Dia sendiri. Dia sedang mengatakan kepada kita, kalau engkau buka hati, engkau siap untuk tawaran Tuhan, maka Dia akan masuk, Dia akan tinggal, Dia akan mengerjakan hal-hal dahsyat lebih dari apa yang mampu kita pikirkan dan doakan. Orang ini berpikir bahwa jalan keluarnya adalah dia harus terjun ke dalam kolam itu ketika airnya bergelombang, dan dia berpikir bahwa itulah satu-satunya cara untuk dia mengalami kesembuhan. Tetapi Yesus sedang berkata, maukah engkau sembuh? Itu berarti Yesus sedang menawarkan sebuah jalan keluar yang baru yang belum pernah ia pikirkan, dan sekarang dia hanya membutuhkan untuk buka hatinya untuk berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku siap, dan Allah mengerjakan perkara yang dahsyat itu. Saudara yang terkasih, ini tawaran Tuhan atas hidup kita. Maukah engkau sembuh? Bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidup kita? Dia bekerja dengan memberikan tawaran bagi masing-masing kita untuk menyambut. Apakah kita mau menerima pertolongan Tuhan, atau kita mencari jawaban di luar Yesus? Yang keempat, bagaimana Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Yang keempat, Yesus bekerja saat kita mengakui bahwa segala usaha kita sudah sia-sia. Yang keempat, Yesus bekerja saat kita mengakui bahwa segala usaha kita sia-sia. Perhatikan baik ayat yang ketujuh, sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan baik, sangat menarik jika kita menyelidiki jawaban pria lumpuh ini. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mau sembuh? Kemudian dia menjawab, tidak ada orang yang menurunkan aku. Pertama, yang kalau kita perhatikan, pernyataan tidak ada orang yang menurunkan aku, nampaknya terkesan orang ini telah meminta bantuan kepada orang tertentu. Pada saat gelombang kolam itu mulai bereaksi oleh karena ada malaikat Tuhan turun ke sana mungkin, maka orang tersebut meminta supaya ada orang yang membantu dia, menurunkan dia untuk pergi ke kolam tersebut. Tetapi nampaknya orang yang diminta bantuan untuk menolong dia, itu dia berkata, tidak ada orang yang mau menurunkan aku. Jadi pihak lain yang dia berharap kepada mereka itu sudah mengecewakan. Yang kedua, saudaraku, bahkan dia berkata, sementara aku menuju ke kolam itu. Artinya dia meminta bantuan orang lain dan tidak berhasil. Yang kedua, dia berusaha dengan kekuatannya untuk turun sendiri, dan dia berkata semuanya juga tidak berhasil.
Dan ketika dia berusaha, maka yang ketiga, dia berkata, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada pihak diminta bantuan tidak bisa menolong. Dia mengandalkan kekuatannya juga tidak mampu. Dan ada orang lain yang seperti mencuri kesempatan atau merebut momentumnya dia. Saudara, seolah-olah yang mau dikatakan oleh orang lumpuh ini, bahwa segala usaha mengharapkan orang lain tidak bisa, mengharapkan diri tidak bisa, bahkan peluangnya direbut oleh pihak lain. Dia seperti orang yang sudah begitu hancur dan tidak ada lagi yang bisa dia harapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus memilih untuk menyembuhkan orang ini dan bukan yang lain. Meskipun ada begitu banyak orang lain, orang timpang, orang buta yang sedang bergumul di pinggiran kolam Betesda tersebut. Tetapi mengapa Yesus memilih orang ini? Saya percaya Yesus memilih orang ini bukan oleh karena dia yang menderita cukup lama. 38 tahun menderita itu durasi waktu yang sangat-sangat lama. Kalau kita menderita sakit 1 minggu saja Bapak Ibu, itu seolah-olah langit sudah mau runtuh, bukan? Apalagi kita 1 bulan di rumah sakit, keuangan terkuras dan segala sesuatu mungkin telah habis kita pertaruhkan. Tetapi bayangkan 38 tahun sakit itu bukan waktu yang mudah. Artinya orang ini setengah perjalanan hidupnya hanya dihabiskan tinggal di pinggir kolam Betesda. Yesus tahu keadaan itu dan dia peduli. 38 tahun cukup. Bukan hanya itu. Kenapa Yesus pilih orang ini? Saya percaya salah satu yang lain adalah karena orang ini kemungkinan orang yang paling hancur dibandingkan dengan yang lain. Karena nampaknya ada orang yang sembuh sebelum dia. Nampaknya ada orang yang memiliki nasib yang jauh lebih baik dari dia. Dan dia adalah orang yang sepertinya sangat malang. Dia adalah orang yang betul-betul putus asa. Dan tingkat kedalaman pukulannya mungkin dia yang paling mengerikan. Itu sebabnya Yesus berkata melihat orang itu dan dia menghampirinya dan menawarkan sebuah jalan keluar yang betul-betul tak pernah terpikirkan. Apakah engkau mau sembuh? Itu sebabnya saudaraku, dia mengungkapkan usaha-usaha dirinya. Orang lain meminta bantuan orang lain tidak bisa. Dia berusaha dengan kekuatannya tidak bisa. Bahkan orang lain seperti merebut kesempatannya. Dengan kata lain, orang ini sedang berbicara kepada Yesus. Segala usahaku yang aku pikirkan, yang aku rancangkan, tidak ada yang berhasil. Semuanya sia-sia, semuanya mentok. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dalam satu keadaan tertentu sampai hikmat kita itu sudah tidak berfungsi lagi. Sampai keadaan-keadaan kita itu semakin menurun, semakin merosot. Dan kekuatan kita, hikmat kita, kemampuan kita, pengalaman kita tidak lagi berfungsi. Dan kadang-kadang Tuhan tunggu sampai saya dan saudara menyerah. Sampai saya tidak bisa melakukan apapun kecuali saya mempercayai intervensi Allah dalam hidup saya. Dan itu kadang-kadang waktu yang Tuhan tunggu dalam hidup kita. Saudaraku, selagi kita masih mampu, kadang-kadang kita tuh andalkan kemampuan kita, bukan? Selagi kita punya uang, kadang-kadang kita mengandalkan deposito kita, bukan? Kalau kita punya koneksi, punya relasi, punya teman, kadang-kadang kita mengandalkan mereka, bukan? Tapi ingat, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhannya Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan membiarkan kita kadang-kadang mengusahakan sesuatu sampai kita betul-betul mentok. Perjuangan kita tidak lagi ada titik terang, tidak ada lagi pintu yang terbuka sampai kita menyerah, Tuhan, aku udah gak mampu Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita membuka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, kadang-kadang itu momen di mana Yesus bekerja dan Tuhan mau
supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan Dia mengizinkan keadaan supaya hidup kita kembali berserah, supaya kita tahu kita ini dari debu, kita tidak mampu, karena hanya Allah yang mempunyai kemampuan, mempunyai hikmat. Jikalau Tuhan bekerja atas hidupmu pada waktu engkau tidak berdaya, tapi Tuhan bekerja, itu titik di mana saya dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa atas hidup kita. Dan itulah kesempatan yang Tuhan mau. Dia ingin menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Ia ingin menunjukkan bagaimana Allah itu mampu menolong kita keluar dari persoalan-persoalan yang serius. Karena akhir dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kita mulai berserah, kita mulai menyembah, kita mulai cari Tuhan dengan lebih serius lagi. Dan itu titik di mana Tuhan akan ambil alih seluruh keadaan dan situasi kita. Saudaraku yang terkasih, Yesus itu bekerja. Yang keempat, saat kita mengakui bahwa usaha kita sudah sia-sia. Yang terakhir, bagaimana Yesus bekerja di tengah keputusasaan kita. Yang terakhir, Yesus bekerja melalui kuasa firman yang membuat semuanya berbeda. Yesus bekerja melalui kuasa firman yang membuat semuanya berbeda. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan ia berjalan. Haleluya. Saudara yang terkasih, orang ini mungkin berpikir Yesus akan membantu dia turun ke dalam kolam itu seperti orang lain dibantu oleh teman, oleh keluarganya. Tetapi Yesus memberikan dia kalimat pengharapan. Yesus memberikan dia sebuah firman yang mengubah segala keadaannya, yang membuat semuanya berbeda. Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini yang saya sebut Yesus bekerja melalui kuasa firman yang membuat semuanya berbeda. Saudara yang terkasih, kuasa firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang membuat semuanya berbeda. Itu sebabnya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau Tuhan berfirman, semuanya pasti jadi atas hidup kita. Saudara, coba kita lihat, masih ingat bagaimana Petrus dalam Lukas pasal yang ke-5. Semalam-malaman dia bekerja, menangkap ikan, dan ketika dia pulang, Alkitab berkata dia pulang dengan tangan kosong. Sebagai seorang ahli di dalam hal-hal demikian, tentu Petrus tahu di mana posisi ikan, di mana letak ikan, dan keadaan-keadaan seperti apa di mana kita banyak mendapatkan ikan. Yesus meskipun bukan seorang nelayan, tapi karena dia memiliki alam semesta, laut, langit, segala sesuatu dalam dunia ini dia yang ciptakan. Saudaraku, dia berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu di sebelah perahumu dan engkau akan mendapatkan sejumlah ikan. Dan ketika dia berfirman, Petrus berkata, karena engkau mengatakannya kepadaku, maka aku akan menebarkan. Ketika jalan ditebar oleh Petrus, Alkitab berkata, maka ia dan rekan-rekannya memperoleh sejumlah besar ikan yang luar biasa banyak. Dari mana? Dari kuasa firman. Itu merupakan kuasa firman yang menciptakan dari sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ketika firman dilepaskan oleh Tuhan dari mulut Allah, firman ketika disampaikan atas keadaan kita, maka firman itu akan menciptakan sesuatu, karena dia memiliki daya cipta yang luar biasa. Dan bukankah Alkitab berkata segala alam semesta diciptakan dari firman? Yesus hanya perlu berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat bukan? Anak pegawai istana Herodes
yang dia sudah sekarat dan hampir-hampir mati. Dan ketika pegawai itu pergi bertemu dengan Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus hanya berkata kepadanya, pulanglah, anakmu sembuh. Dan atas firman itu, pegawai istana tersebut percaya perkataan tersebut. Ketika ia pulang di tengah-tengah perjalanan, maka pegawai istana itu didatangi oleh anak buahnya menyampaikan anaknya sembuh. Luar biasa, percaya hanya kepada firman Allah dan kuasa mujizat terjadi. Masih ingat putri Yairus yang berusia 12 tahun sudah meninggal dunia, dan Yairus sebagai seorang ayah yang baik, dia manggil Yesus pergi ke rumahnya, dan di tengah-tengah perjalanan datang orang dari rumahnya dan berkata, jangan merepotkan untuk bawa Yesus karena anakmu telah mati. Perhatikan Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus sampai ke rumah Yairus, Alkitab berkata sudah begitu banyak orang berkumpul, mereka menangisi mayat perempuan, anak perempuan 12 tahun itu. Ketika Yesus masuk, dia berkata, talitakum, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka anak yang sudah meninggal dunia itu, Alkitab berkata, dia bangun. Berbicara apa? Firman. Yesus bekerja dalam hidup saya, dalam hidup kita, melalui kuasa firman yang membuat semuanya berbeda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa poinnya? Poinnya adalah firman Allah berkuasa atas hidup saya dan atas hidup saudara. Jikalau saudara putus asa hari ini, ada firman yang mampu memberikan masa depan yang baru dalam hidup kita. Apa persoalan saudara? Firman adalah jawaban. Alkitab kita adalah sumber bagi segala sesuatu yang kita gumuli hari ini. Persoalannya, ada begitu banyak orang Kristen sangat malas membaca Alkitab mereka. Padahal solusi utama kita sudah ada di depan mata kita. Itu firman Tuhan, Bible yang Anda punya. Yesus bekerja melalui firman itu. Dia bekerja melalui kitab suci yang saudara punya. Dia bekerja melalui kebenaran-kebenaran Allah, di mana di dalam itu semua saudara dapat berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, lihat Alkitabmu, baca firman Tuhan, klaim janji Tuhan, biar firman itu engkau tanam dalam pikiran, dalam hatimu. Karena Alkitab berkata, Yesus bekerja melalui kuasa firman yang membuat semuanya berbeda. Jadi ada 5 hal yang hari ini kita pelajari. Bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah keputusasaan kita. Apapun keadaanmu, Alkitab berkata, seperti orang ini, keadaannya yang begitu sukar, 38 tahun, hari ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, semuanya diselesaikan oleh Tuhan luar biasa. Dan saya percaya kalau Anda di dalam hidupmu, dalam hatimu memiliki Yesus seperti yang dijumpai oleh orang lumpuh ini, saya yakin dan percaya saudara juga pasti mengalami seperti yang ia alami. Jangan lekas putus asa. Biarkanlah Tuhan bekerja atas hidupmu, dan biarkanlah kuasanya akan lawat dan jamah kita. Kuasa firman, kata Alkitab, ketika dia berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu kalimat pengharapan yang mengubah dan membuat semuanya berbeda. Doa saya, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada hari ini, saya berdoa supaya kita semua melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarlah firman ini menghibur, menguatkan kita dimanapun kita berada. Selagi engkau percaya kepada Yesus, ada pengharapan bagi kita, bagi masa depan kita, bagi pelayanan kita, bagi sakit penyakit kita, bagi keuangan kita, bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi apapun di dalam Yesus. Dia jawaban, dia jalan keluar, dia pasti tolong hidup kita semua. Haleluya. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami tahu bahwa firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami alami, kiranya Tuhan menolong kami untuk lepas dari itu semua. Jikalau ada di antara kami yang mulai putus asa, atau sedang dalam pergumulan putus asa hari ini, oleh karena berbagai keadaan yang timpa hidup kami, hari ini sebagai hamba Allah, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan melawat dan menjamah dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang mereka hadapi hari ini, dimanapun mereka merasa paling hancur,
kami yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk mengubah, untuk melawat, dan untuk memberikan jalan keluar. Kiranya firman-Mu dapat menjamah mereka, supaya setiap para pendengar hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama yang manis Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Haleluya.